Berdekatan dengan kasus peledakan di SMA 72 Jakarta beberapa waktu lalu yang disebut tidak terafiliasi dengan jaringan terorisme, Densus 88 justru membuka fakta baru terkait hal tersebut. AKBP Maindra Eka Wardana memaparkan jika anak-anak yang terpapar jaringan terorisme pada tahun 2025 naik signifikan daripada periode 2011 sampai 2017. Hal tersebut ia katakan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Densus 88 beberapa waktu terakhir. Lalu, seperti apa penanganan yang tepat untuk menjaga anak-anak dari paparan ajaran radikal? Ikuti diskusinya bersama pengamat intelijen Ridwan Habib dalam editorial review. Beralih ke Trenggalek, Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas peristiwa tanah bergerak yang terjadi akibat peningkatan debit hujan beberapa hari belakangan. Sejumlah rumah warga mengalami retak cukup parah. Ironisnya, masyarakat terdampak tidak memiliki banyak pilihan untuk berlindung. Mereka memilih untuk bertahan di rumah daripada mengungsi. Bagaimana informasi terbaru terkait hal ini? Apa usaha pemerintah daerah untuk memitigasi hal tersebut? Ikuti diskusinya dalam Berita Nusantara. Jelang petang nanti, Detik Sore akan mengulas lebih dalam polemik rahim copot yang belakangan ini ramai di kalangan dokter kandungan Indonesia. Munculnya polemik ini datang dari influencer yang juga seorang dokter. Apa sebenarnya rahim copot ini? Ikuti penjelasannya dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Detikers! Happy Wednesday, selamat hari Rabu. Selamat hari Rabu, Eiza. Selamat hari Rabu. Ih, tampak sangat segar dan eksotis. Buah kali eksotis. Sebangsa nanas, markisa gitu ya, Iya, buah-buah kan? eksotis Look ya. at you. Ih. So bright and sunbright. Golkar banget. Ini adalah dalam upaya siapa tahu bisa padel ya. Gak sih? Since sekarang harga buat 1 jam padel tuh makin mahal ya. Oh my god, unbelievable. Jadi kayaknya kita harus mengusahakan cara-cara yang bisa kita makin irit gitu di Indes economy. Betul. Jadi udah boleh belum nih padelnya juga? Nanti kita apply habis ini. Padelnya aja. Aja. How are you, Kak Edo? I'm good. How about you? I'm great. Gini kayaknya banyak sekali yang mau disampaikan melalui ada restriction ya harusnya. Iya, ya. udah aku sensor tadi. Ya. Soalnya gitu. ini kayaknya ini bajunya juga mengutarakan isi hati juga atas kondisi negara hari ini. Benar. Namanya juga kan streetwear ya. Streetwear betul. By the way, gimana Bali? Seru ya. Aku ngerasa kayak alhamdulillah dapat rezeki cerah karena memang banyak yang info juga kalau sebelum-sebelumnya tuh Bali lagi hujan kan. Iya, gitu. betul. Tapi aku tuh cuman dapat hujan 1 hari itu pun Nggak very late panjang. night gitu loh. Kayak Oh. jam 10 malam which kita udah pada selesai beraktivitas juga gitu. Sampai Besok paginya udah normal lagi. Besok paginya masih tetap hujan sampai sekitar jam 7-an. Tapi jam 8 udah cerah lagi. Jadi Tapi kayak kayak ada ya udah nggak akses-akses yang jadinya banjir nggak? enggak. Jadi kebetulan yang kemarin dieksplorasi hanya 2 daerah yang sangat turistik. Yaitu Ya. adalah Canggu Aha. dan juga Seminyak ya. Oh iya sih. Canggu sama Seminyak. Jadi memang kemarin ada beberapa area yang sempat kena pengaruh banjir lah, tapi enggak banjir juga sih di situ gitu. Tapi alhamdulillah cerah sih semuanya, lancar dan memang belum masuk ke high season sih ya. Jadi Canggu shortcut nggak Jujur yang paling pengen gue tahu sebenarnya semacet adalah itu. aktivitas wellness yang dilakukan sama Eiza dan kawan-kawan. Karena kan Bali ini juga digadang-gadang Iya. mau jadi hub wellnessnya di Asia Setuju. Tenggara juga kan. Iya That's betul. why karena kemarin Eiza sebelum berangkat bilang bahwa akan ada banyak sekali aktivitas yang tidak seperti sebelum-sebelumnya yang lebih berkaitan sama kesehatan mental dan raga. Betul. That's why gimana Za setelah merasakan itu? Iya aku setuju Bali bisa dijadikan satu wisata
wellness atau kebugaran ya. Kebugaran. Nah, karena kalau kesehatan kan mungkin nanti hubungannya dengan medical dan segala macam gitu Yes. ya. Nah, kalau ini kebugaran tuh ya berhubungan dengan body, soul, and mind lah ya gitu. Kayak nyari segala sesuatu itu di sana tuh ada gitu. Berarti Termasuk both mentally and physically. betul, walaupun memang harus ada beberapa yang dibenahi ya. Kalau memang macet juga ya jadinya. Apa-apa, gue pengen tahu itu Apa? soal apa yang pengen dibenahi itu untuk bisa biar benar-benar jadi tourism yang bagus gitu untuk wellness. Selain daripada itu tadi soal infrastrukturnya, Betul, aksesibilitasnya, accessibility, kemacetan. betul, accessibility, infrastruktur, termasuk juga mungkin harus sama-sama ngebangun ini ya, kedisiplinan ketika berkendara. Jadi mungkin contohnya adalah dari wisatawan Indonesia dulu deh, kalau ya mau nggak mau harus pakai helm kalau naik motor. Iya, dan walaupun lo yang mungkin- harus jadinya contoh, bukan Iya. nyuruh-nyuruh pendatang para- tuh untuk betul. bagus ya. Apa? Bisa Bisa. kok, pakai helm aja dulu. Yang bikin ini ya, nggak matahin nggak? Boleh nggak kita tuh satu tim Kak? Dia membenturkan kita dengan Iya. local wisdom yang sulit juga sih kita tolak, tapi harusnya sih Iya. bisa di. Itu iya, termasuk juga kita juga kan kalau berkendara di luar negeri juga kan harus punya SIM internasional Betul. gitu. Nah, para wisatawan luar dan wisatawan dalam negeri juga ini ya kalau bisa punya SIM juga Iya, gitu. iya. Jadi tahu gimana cara berkendara yang baik dan tidak mengganggu pengendara lain. Karena memang ya memang enak sih di sana motoran, tapi mungkin nggak semua orang terbiasa naik motor gitu Iya. kali ya. Mungkin lebih ke dipertegas kali ya aturannya, karena mungkin secara aturan sudah ada bahwa Ya. berkendara harus pakai helm, harus sesuai dengan SOP, tapi Mm-mm. ya dipertegas aja terkait sama pengawasannya, Betul. aparat-aparat yang bertugas tuh bisa lebih sigap gitu menindaknya. Betul, tapi apart from that, menyenangkan sekali bahwa sebetulnya every single corner atau mungkin sekarang aku nggak tahu apakah shifting atau mungkin jadinya meluas gitu ya, bahwa tujuan untuk ke Bali kan juga soal wellness ini tuh jadi makin dalam gitu ya, makin luas juga karena every single corner ada lapangan padel, ada yoga shala, ada pilates studio dan segala macam. Jadi sibuk banget ya Bali ya. Sumpah seru banget. Jadi kalau aku bisa bilang kayaknya jam 10 malam kita sudah di rumah semua karena mengejar kelas. Dan semua kelas juga dimulai dari pagi banget dari pagi, kan. gitu. Iya. Aku kira Eiza bakal bertahan lebih lama untuk away dari Detik Sore karena habis dari Bali kirain mau langsung ke Solo. Ketemu sama Pak Prabowo dan Pangeran MBZ putranya. Oh iya. Tapi ini aku mau pindahnya nggak mau ke situ. Mau kemana? Dibelokin sama dia. There was one moment gua ikut satu meditation class and it's called ini judulnya adalah apa? Sacred Womb Meditation. Womb? Womb rahim. Oh, oke. Jadi itu adalah meditasi kan ada sound healing, ada voice healing, Iya. kita kayak Banyak banget ya iya ternyata kan, banyak turunannya banget. ya. Nah, abis itu ada meditasi yang dikhususkan untuk perempuan. Dia itu adalah seorang praktisi juga untuk breathwork, untuk dari ibu-ibu hamil, siap-siap melahirkan, sampai ke meditasi untuk ya celebrating woman juga. Ini ada hubungannya juga dengan si Rahim Copot yang mau kita omong I see. hari ini karena itu sebenarnya adalah meditasi yang dikhususkan untuk perempuan biar connected sama Mother Tapi Earth. nanya dikit, si pengajar-pengajar di wellness ini apakah lokal apa asing juga? Lokalnya ada, tapi banyakan asing. Terutama praktisioner yang memang belum terlalu populer mungkin di kita. Mungkin sekarang ini kali ya transfer teknologinya kali ya. Betul gitu. Jadi ya emang from UK, the lady from Jauh UK banget. yang mengajari meditasi untuk rahim. Adele namanya. Hermione. Gitu Kak. Jadi memberikan energi, bermeditasi dan memberikan energi dari Mother Earth untuk bagian tubuh spesial dimiliki perempuan, yang dimiliki sama perempuan. Karena bukan bagian tubuh yang berbeda. Kan kalau berbeda tuh kayak ada kita yang cowok punya, cewek nggak punya. Nah, tapi kalau rahim itu adalah kayak tambahan yang dimiliki sama perempuan juga. Itulah yang disebut namanya kodrat. Betul. Bukan
di dapur, tapi ya dia punya rahim, Betul. dia harus haid, terus Mm-mm. sama satu lagi apa ya kalau nggak salah melahirkan gitu. Betul. Kalau nggak salah, melahirkan nggak salah Kak. Bener Iya, gitu ya. Nanti sore kita mau bahas soal si rahim copot ini. rahim copot ini yang ternyata populernya itu adalah gara-gara podcastnya ini ya Raditya Raditya Dika Dika ya. bersama dengan Dokter Gia, kemudian pada komen-komen semuanya terkait apa yang dibicarakan di sana soal rahim copot ini Iya. dan apa yang terjadi di lingkungan medis. Iya benar. Termasuk juga gue harus jujur dulu disclaimer sama Detikers kalau gue memang belum nonton fullnya. Karena ini keburu rame si perkara rahim copot ini and I was on holiday jadinya Ya, yaudah deh nonton bagian potongan ceritanya dan itu ngeri banget ya. Soal bagaimana dukun beranak. iya Paraji itu. Paraji emang satu istilah yang cukup populer juga di Sunda sih ya. Apa Sebutannya namanya Paraji? Paraji, dukun beranak itu namanya. Dukun beranak. Tuh. Right. Jadi kita bahas juga Nanti seperti Detikers apa barengan ya. sama Detik Health kita akan bahas di akhir segmen dari Detik Sore. Dibelokin, maaf ya. Tapi ada satu yang juga wajib kita kasih tahu ke Detikers semua yang barangkali juga ditunggu-tunggu sudah cukup lama Yes. sama Detikers yang berharap bisa menjadi salah satu pemenang dari gadget Detik Inet hura-hura. Nah, Karena di sini tempatnya nggak cuma hura-hura. tapi juga hore-hore. Hore-hore. Ada lagi selain hura-hura dan Iya. hore-hore ya. Hari ini akan kita umumkan. Hari-hari itu nama supermarket tapi ya. Nah ini ada pengumuman setelah dilaksanakan 2 minggu penuh dari tanggal 3 sampai 16 November kemarin Detikers. Ada yang submit kan gombalan dan juga pantun Detik Inet yang kita sempat publish di media sosialnya Detikom juga. Nah, kita mau ngumumin para juara yang berhak mendapatkan hadiah dari Sultan dan Juragan Gadget. Menarik banget dan ini sesuai dengan yang apa Detikers bisa lihat juga. Submissionnya banyak banget karena memang juga hadiahnya menarik tuh. Total hadiahnya juga banyak banget, menarik banget juga ya persembahan dari Detik Inet. Jadi memang ya wajar kalau yang ikutan tuh angkanya melebihi angka 9 ribuan. Wow. 9 ribuan adu gombalan dan juga pantun juga. Iya. Itu masing-masing ya. gitu. Jadi totalnya Iya. 19 ribuan yang submit untuk pantun sama Oh gombal. iya. 9.721 gombalan dan 9.760 pantun. Ini memang jagoannya orang Indonesia kayaknya ya. 9.000. Mau pantun mau gombal ChatGPT gitu ya. loh ya semuanya ya. Makanya kemarin Cloudflare juga sempat broken gara-gara kalian kayaknya ya. Iya. Kayak satu Indonesia kayak buatkan aku gombalan. Tapi harusnya enggak lah ya. Ini Enggak lah. kita cari yang paling kreatif, yang paling seru Yap. ya, yang paling nyambung juga dengan permintaan para sultan ini ya. Dari Detik Inet juga. Yang tentunya juga harus membawa pulang hadiah-hadiah yang seru juga ya. Selamat, tapi yang jelas buat Detikers yang berhasil. Tuh hadiah nama pemenangnya tuh. Ya. Ada Sivan Segaluh. Siapa lagi tuh macam-macam deh ya Detikers. Ini juga hadiahnya keren-keren loh, ternyata tahu gitu kemarin gue ikutan juga deh. Nggak boleh kan keluarga Detik. Oh nggak bisa ya, harus dikeluarkan dulu dari kakak Iya. ini ya. Ini pokoknya ada smartphone, smart TV. Aduh, lagi butuh lagi smart TV. Curhat lagi dia. Aku juga butuh. Iya. Smartwatch, tablet, speaker TWS, modem, power bank, coffee maker. Gue juga lagi butuh coffee maker walaupun nggak tahu ditaruh di mana ya. Gua enggak deh. Blender, rice cooker, air Purifier gue butuh. sampai e-wallet. Ini mah sebenarnya kalau ditanya butuh atau enggak butuh mah ya butuh semua, mau semua Mau gitu semua. ya. Tapi tentunya walaupun sudah berakhir juga ya di apa tuh namanya gadget Detik Inet hura-hura, dinantikan lagi ya ke hura-huraan lainnya juga. Betul. Termasuk Keseruan hura-hura lainnya yang ada di juga. Detik Sore juga dinantikan Detikers karena kita Nah. juga nggak jarang-jarang membagikan hadiah-hadiah menarik termasuk apakah itu cashback ya, kalau belanja atau mungkin tabungan investasi. Pantengin terus Detik Sore makanya. Betul. Kalau nggak salah juga kalau Detik Health tuh sama acara running gitu ya suka bikin juga ya. Nanti kita Aku jujur kurang tahu. Karena aku Detik Finance. Kalau Detik Finance biasanya apa?
Acaranya ini biasanya talk show. event itu ya, event apa namanya? Organizer. Event-event keuangan. Iya. Nolong juga. Apakah itu talk Ada show workshop biasanya atau pameran apa, juga ada pameran-pameran kita ada produk special keuangan. invitation buat Detikers juga ya. Betul. Faedah banget, Detik Finance. Ya udah kita langsung nonton aja video fullnya nih Detikers ya, pengumuman pemenang untuk gadget Detik Inet. Hurra hurra. Ini dia. Jreng. Banget. Makasih loh untuk 9.721 gombalan buat Sultan Gadget. The power of Detikers, juragan gadget jadi yang paling banyak pendukungnya. Makasih loh Detikers untuk 9.760 pantun. Nah, sekarang Sultan Gadget mau kasih tahu pemenang yang berhasil dapetin hadiah dari Sultan Gadget. Ini dia pemenangnya. Juragan gadget juga akan nepatin janji. Ini dia pemenang yang berhasil dapetin hadiah-hadiah dari Juragan Gadget. Selamat ya untuk Detikers yang dapetin gadget dan barang elektronik tadi. Tungguin, tim Detikinet akan hubungin Detikers untuk klaim hadiahnya. Dengan ini, hura-hura Detikinet selesai. Eits, belum tentu. Kali aja kita mau hura-hura lagi di lain waktu. Jadi terus update dan ikuti Detikinet terus. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Wow, dilihat-lihat udah punya properti nih. Ini adalah Di us- unboxing. Bukan ya? Di usia 30-an tuh properti tuh rumah, apartemen gitu, di properti. Aku gak bisa siaran, aku tertampar dengan kencang. Tapi ini juga sebuah fakta yang cukup menampar bagi kita juga ya, bahwa Apa? kayak problematika di Indonesia gitu ya, yang sekarang harus diperangi. Kalau kemarin sih, sekarang kita juga masih cukup dipusingkan dengan angka keterlibatan anak-anak dan remaja di judi online. Betul, I was about to say that. Sama kita, benar. Sekarang bertambah lagi nih warningnya juga dengan adanya bahaya radikalisasi. Walaupun mungkin ini juga bukan sesuatu yang baru juga banget, gitu, benar. tapi akhirnya juga semakin mencuat dan jadi harus kita pelajari bersama juga nih, Betul. biar menjadi apa Kak? Menjadi warning. Menjadi warning, Menjadi menjadi warning alarm ya. biar makin cepat kita bisa tangkis gitu ya risiko-risikonya. Kita akan obrolin soal alarm bahaya radikalisasi di ruang maya saat ini yang yang akan ngobrol bareng sama kita di sini adalah Mas Ridwan Habib, pengamat intelijen. Selamat sore Mas Ridwan. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Ridwan, apa kabar? Sehat-sehat, thank you. Mas Sehat, Ridwan, sehat. sebelum kita ngobrol lebih serius, kita Ya. mau klarifikasi satu hal. Mas Ridwan Apa ini tuh? kan namanya di tengah-tengah ada L-nya. Apakah nama aslinya memang ada L-nya atau ini nama panggung Ada. apa gimana, Mas? Oh gitu. Enggak. Asli itu. Itu Oh, gitu. adanya asli itu dari kakek saya. Oh gitu. Dan memang nggak tahu nih kakek pakai L. Jadi memang sempet tuh bermasalah paspor saya di Amerika Serikat waktu masuk Washington diinterogasi 2 jam aku. Iya ya. Karena ada L-nya itu. Tapi Iya, tetap iya. pronounce-nya Mirip-mirip Ridwan nama ya. teroris kali ya. Kita nggak Enggak, tahu sih, Mas. karena jadinya silent L gitu loh, Iya, betul. nggak dibaca Ya, kan? silent L. Iya Yes, right. kan? Tuh. Ya, Baiklah. makasih itu istilah yang sangat tepat tuh. Thank you. Silent L. But anyway, Mas Ridwan, itu tadi kita tadi sempat bahas juga bahwa sebetulnya kekhawatiran kita di dunia maya tuh ketika melihat angka keterlibatan anak-anak dan remaja di judi online tuh ternyata lumayan tinggi gitu. Sekarang ditambah lagi juga dengan adanya radikalisasi juga, setelah kemarin ada satu kejadian gitu ya di SMA 72 Jakarta juga yang dicurigai juga memang adanya pengaruh gitu tersebut ya dari dunia maya, baik itu game online lah atau sosial media lah atau mungkin ya ngobrol dengan Media sosial ya, betul. gitu ya, ngobrol dengan siapalah di dunia maya juga. Tapi mungkin sebelum kita ke arah sana, kita pengen tahu juga sebetulnya radikalisasi di Indonesia tuh terutama yang melibatkan anak-anak sama remaja tuh kayak gimana sih Mas Ridwan?
Ya ini saya kira baru banget ya, bukan satu hal yang mengejutkan bahwa 110 anak-anak itu terpapar. Eh saya mirisnya karena usianya tuh ada yang 10 tahun, bayangin. 10 tahun itu kan nggak masuk akal ya, 10 Iya. tahun ini kan gimana ya, 10 tahun kan mestinya nonton kartun gitu-gitu ya. Main layangan gitu ya, Ya, Mas. betul. Nah, ini ternyata rilis dari Polri, Densus 88 menyatakan ada yang 10 tahun bahkan sudah terpapar. Nah, memang mereka ini cara merekrutnya itu dilempar dulu di website-website terbuka, terutama platform-platform chat terbuka seperti Facebook, kemudian X, ya kan, bahkan TikTok juga kita monitor ada beberapa yang pakai TikTok. Nah, di situ lalu setelah ada yang like atau komen, nah si perekrut ini kemudian mengarahkan orang atau akun yang like itu ke platform yang lebih tertutup. Jadi diarahkan ke grup Telegram, diajak chat ke grup Discord, diajak chat di grup 4chan, ada ya namanya 4chan. Jadi disitulah kemudian radikalisasinya masuk. Misalnya tadi barusan nih sebelum kita online ya, aku cek tuh ada di Facebook tuh masih ada tuh postingan yang mengglorifikasi tindakan ISIS di Afrika. Sekarang ISIS ini kan ke Afrika mereka. Namanya Islamic State of Central Africa Province, jadi ISCAP gitu. Yeah. Nah itu digeneralisir, dipublikasikan di Facebook bahwa ini keren, membawa kebaikan dan seterusnya. Lalu di bawahnya ada yang nge-like itu bahkan sampai 500 itu, tadi barusan aku cek. 500-an lebih bahkan like, jempol ya. Nah ini kan target tuh. Dari 500 itu ditarget mereka nanti kemudian disasar akun-akun yang melakukan like itu diarahkan ke platform yang lebih tertutup. Jadi ini saya kira memang virus yang serem banget dan tidak mesti radikalisme Islam ya, tidak mesti radikalisme ISIS, tetapi juga ada yang disebut dengan sekarang itu namanya white supremacy atau neonazi. Nah ini yang kemudian secara tidak langsung menginspirasi adik kita ABH itu ya, kita nggak boleh nyebut pelaku, namanya ABH, anak berkonflik hukum di SMA 72 kemarin, 2 minggu yang lalu yang melakukan serangan bom itu. Nah dia banyak terpapar dari website-website white supremacy atau neonazi. Di negara-negara barat, misalnya di Amerika Serikat, kelompok ini dikategorikan terorisme. Di Indonesia belum, masih dianggap sebagai hard violence atau kekerasan yang ekstrim lah ya, kekerasan ekstrim gitu. Jadi memang ini alarm tanda bahaya dan menurutku memang sudah saatnya, kan sekarang ada usulan di DPR namanya Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber, RUU KKS, Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber. Ini saya kira sudah saatnya disahkan oleh para anggota Dewan yang terhormat. Karena itu nanti akan mengatur bagaimana pemerintah bisa melakukan pembatasan terhadap website-website, platform-platform chat, kemudian bahkan game yang memang membahayakan buat terutama generasi muda kita, gitu loh. Ini yang aku pikir memang sudah darurat banget. Mas Ridwan, bahwa radikalisasi ini masuk melalui pendekatan media sosial atau di dunia maya begitu, itu sudah seberapa jauh penetrasinya kalau di Indonesia sendiri, Mas? Ya kalau sekarang memang setelah kegagalan ISIS di Suriah, jadi mereka sudah nggak punya wilayah darat. Dulu punya wilayah darat, mereka punya wilayah darat di Suriah. Sekarang setelah Suriah ini kembali kepada pemerintahan yang normal, tanda petik, maka ISIS-nya nggak punya lagi wilayah darat. Nah mereka berpindah kemana? Berpindah ke Afrika. Tetapi di luar itu mereka juga mendirikan yang disebut dengan pemerintahan online. Jadi online khilafah gitu ya. Nah itu kemudian yang menyebar di Indonesia ini yang online ini gitu. Karena kalau orang Indonesia pergi ke Afrika Barat, ke Nigeria, ke Chad, ke Kongo itu kan agak rumit ya, agak sulit, biaya juga mahal. Maka kemudian mereka direkrut secara online. Dan serem juga karena Densus 88 menyebutkan sudah 26 provinsi. Anak-anak itu ada di 26 provinsi dari 33 provinsi ya. Bisa kita sebut hampir semua provinsi ya. Most of our provinsi itu ada anak-anak yang terpapar itu. Karena ini kan online, jadi dia bisa diakses dimanapun gitu.
Sejauh mana pengawasan ataupun concern dari pemerintah mengenai radikalisasi ini, Mas, sebenarnya? Ya, ini yang tadi aku bilang, BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara, sebaiknya harus segera melakukan patroli cyber besar-besaran yang memang harus tegas gitu. Jangan kemudian ada kekhawatiran, wah nanti diprotes nggak ya kalau ini ditutup? Wah nanti ini gimana ya, nanti netizen marah nggak? Kalau memang platform-platform ini menyebarkan kekerasan, apalagi ada ideologi radikal, menurutku sah-sah aja ditutup gitu. Memang mereka ini membutuhkan payung hukum. Nah, payung hukumnya sedang digodok di DPR. Tadi yang aku bilang, rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber. Nah, ini yang kemudian kalau nanti itu disahkan, mereka lebih punya, BSSN punya legitimasi yang lebih kuat untuk melakukan patroli, take down, bahkan mereka bisa manggil penyedia platform ya. Misalnya manggil Facebook, ini lu gimana sih? Facebook kok nggak bisa ada filtering? Di sini masih mempublikasikan kekerasan, mempublikasikan terorisme. Padahal mereka beroperasi di Indonesia, mereka mendapatkan cuan di Indonesia. Kan nggak boleh. Mereka berbisnis di sini, tapi ternyata platformnya justru merusak anak-anak kita. Ada indikasi nggak Mas keterkaitannya dengan judi online? Oh, kalau judi online itu memang mirip platformnya, platformnya ya. Jadi strateginya mirip, ya kan? Mereka itu melakukan hacking kepada website-website umum. Lalu sering ya kita buka website umum tiba-tiba ada tuh situs online-nya kan. Lalu kemudian yang tertarik ngeklik itu kemudian dijapri tanda petik ya. Dijapri kemudian dikejar emailnya, biasanya dikirimi email, kemudian di-chat, diminta pindah ke platform game online, lalu kemudian diiming-imingi, ditawarin dan seterusnya, masuklah ke situ. Jadi mirip-mirip. Yang satu ini adalah radikalisme berlatar belakang pemahaman agama yang salah, yang satu sisinya ini adalah pure bisnis ya, mafia bisnis dengan memanfaatkan tapi nggak ada kelengahan masyarakat. Nggak ada indikasi saling terafiliasi ya Mas antara dua hal ini, karena kan kayak vicious cycle jadinya. Enggak. Kalau itu enggak, karena memang kelompok ISIS ini agak ketat nih soal judi-judi begini. Tapi memang ada satu penelitian di Afghanistan sana, tapi nggak di Indonesia, bahwa memang kelompok-kelompok ISIS di Afghanistan itu ada juga jual beli opium untuk beli senjata, gitu kan. Tapi kalau yang judi online belum ada indikasi. Tapi kenapa Mas targetnya anak-anak dan remaja gitu misalnya? Bahkan sampai ke 10 tahun ya, kayak apa yang diharapkan dari anak-anak 10 tahun ini? Betul. Pertama, mereka ini kan sedang dalam proses krisis identitas, pencarian identitas diri. Banyak pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang tidak bisa dijelaskan secara gamblang, baik itu oleh orang tuanya maupun oleh gurunya. Ini contohnya si ABH SMA 72 tuh. Dia kan ada chat tuh sama temennya namanya D ya, aku nggak usah nyebut nama lengkapnya. Itu diposting nih sama si D di TikToknya D ini. Video dokumentasi chat-chat dia sebelum peledakan bom. Jadi si ABH ini, si ABH pelaku, kita nggak boleh sebut pelaku, si ABH ini mempertanyakan satu esensi Tuhan. Kalau Tuhan itu beneran ada, kenapa masih banyak orang miskin? Kenapa masih banyak ketidakadilan? Kenapa masih banyak ada korupsi? Ya gitu satu. Lalu yang kedua, dia mengidolakan Adolf Hitler. Itu jelas tuh ada chatnya itu. Saya pokoknya di situ mengagumi Adolf Hitler, bahwa Hitler itu menyelamatkan dunia gitu-gitulah. Nah yang begini-begini, bahkan dia bilang ke temennya ini, dia kalau mati dia nggak mau dimakamkan secara agama, dia maunya dibakar. Ini persis seperti faham Ku Klux Klan. Dulu di Amerika Serikat ada namanya Ku Klux Klan, itu faham white supremacy, yang mereka ini kalau mati nggak mau dikubur, mereka dibakar supaya jiwanya kembali ke alam langsung gitu. Nah ini yang kemudian memang saya kira guru, orang tua, psikolog sekolah itu harus aware ya, guru agama, guru BK, guru bimbingan konseling harus aware. Jadi kalau ada adik-adik kita yang curious, tanya soal filsafat hidup, tanya soal tujuan hidup, itu nggak bisa kemudian udahlah nggak usah baca ini deh, nggak bisa begitu. Mereka harus dijawab, direspon, sampai rasa penasarannya terjawab. Kalau tidak, mereka larinya ke sini, ke website-website, ke chat-chat, ke platform-platform yang menurut mereka itu memuaskan jawabannya. Gitu. Ini kalau secara demografi, negara-negara mana aja yang sedang diincar kelompok-kelompok ini, Mas? Kalau ISIS sekarang, terutama ya, itu memang faktor
wilayahnya memang mereka sedang gencar sekali di Afrika. Cuma memang Asia Tenggara juga bahaya, terutama Filipina Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Kenapa? Karena masih banyak simpatisan-simpatisan diam-diam ISIS yang mereka ternyata masih melakukan perekrutan secara tertutup di media online. Mereka takut dengan penegakan hukum, jadi mereka nggak merekrut secara terbuka, nggak ada pertemuan langsung gitu, nggak ada pertemuan offline. Tapi mereka menggunakan platform tertutup itu menyebarkan ideologinya. Bahkan kan Densus bilang si salah satu anak ini ada yang sudah terprovokasi, hampir terprovokasi untuk melakukan serangan di gedung DPR. Ya untungnya terbongkar gitu, untungnya terbongkar sehingga kemudian ini tidak terjadi serangannya. Gitu. Ada kemungkinan hubungannya nggak dengan kondisi misalnya anak-anak dan remaja kita yang memang cukup luput dari pengawasan gitu ketika menggunakan internet misalnya? Sebenarnya begini, kalau disebut pengawasan, kita kan nggak bisa terus 24 jam nyalain provider atau nyalain, iya kan? Itu kan lebih kepada pertama tentu saja keluarga. Ini klise sih, cuma ketahanan keluarga itu penting banget. Kalau misalnya nih dia buka laptop di dalam kamar, nggak pernah ngobrol sama temennya, nggak pernah ngobrol sama kakaknya, adiknya, orang tuanya, dan tidak bisa diakses kadang-kadang itu kan, kamar kan kadang-kadang dikunci atau bahkan laptopnya di password, ya udah itu problem gitu. Bayangin tuh anak yang ABH yang 72, SMA 72 itu, dia itu tinggalnya di mes, jadi bukan sebuah rumah itu, mes. Jadi semacam kamar, dia tinggal off sharing dengan bapaknya. Logik kita sebagai orang awam saja, kalau ada anak kita ngerakit bom atau adik kita ngerakit bom, kan pastinya aware dong. Terus dia ngerakitnya di mana kalau nggak di kamar itu gitu. Ini kan satu pertanyaan ya. Ini ada anak 17 tahun bisa bikin 7 bom pakai remote control, pakai timer, dan 4 meledak. Nggak mudah itu, apalagi anak SMA. Mas Ridwan, ini juga apakah mereka juga melihat ada indikasi Indonesia akan lebih gampang dimasuki ketika ya kondisi katakanlah stabilitas politik negara saat ini sedang tidak stabil, sehingga ini bisa dimanfaatkan sama mereka sebagai sebuah momentum untuk bisa ya katakan manas-manasin gitu Mas. Itu bisa jadi sebuah indikasi bahwa ini perlu juga jadi alert buat kita Mas? Setuju, biasanya memang mereka ini berhasil mempengaruhi pendukungnya kalau situasi politik dalam negeri sebuah negara itu kacau. Contoh, dulu di Irak kan. Di Irak kan kacau tuh, setelah invasi Amerika Serikat, Saddam Hussein jatuh kan kacau. Kacau, lalu kemudian muncul ISIS pertama kali di Irak. ISIS itu pertama kali di Irak. Lalu kemudian mereka merembet tuh virusnya. Merembet kemana? Ke Suriah. Suriah kacau tuh, kacau perang saudara, akhirnya ISIS bisa masuk. Ya, jadi mereka nggak akan bisa masuk di sebuah negara yang adem ayem tentrem gitu kalau bahasa Jawanya. Nggak bisa masuk ke sebuah negara yang baik-baik aja. Nah di era Pak Prabowo ini kita bisa lihat to be honest ya 80% masyarakat puas gitu. Walaupun yang nggak puas juga ada. Cuma situasi kita ini dalam tanda petik relatif lebih baik, lebih diam, lebih tenang dibandingkan negara-negara lain, terutama di Timur Tengah dan di Afrika. Mas, jadi kalau negaranya aman, mereka ngerusaknya dari dalam gitu. Dari dalam, maksudnya. Ya. Siap. Mas, satu lagi juga mungkin ini bisa jadi informasi buat orang tua. Apakah ada media online atau media sosial tertentu yang harus jadi perhatian serius gitu buat orang tua mengawasi anak-anaknya dari sepengamatan Mas Ridwan sejauh ini? Semua platform media sosial ya. Jadi Facebook, Twitter, X ya, X sekarang namanya X, TikTok, Instagram, itu harus menurut saya harus dipantau ketat. Baru kemudian nanti masuk ke platform yang tertutup seperti Discord, 4chan, tadi aplikasi-aplikasi itu. Nah kalau kemudian orang tua ini bisa akses, ada dialog dengan anaknya, insya Allah itu setidaknya akan meredam lah ya. Perekrutan ini bisa diredam dari dalam keluarga. Baik, kalau gitu biar jadi evaluasi bersama juga gitu ya ketika punya anggota keluarga yang masih anak-anak dan juga remaja untuk punya lebih banyak waktu untuk berinteraksi lah ya sama anggota keluarga lainnya juga biar bisa tetap terbuka. Kalau perlu ada gadget free time gitu loh. Misalnya jam 7 malam sampai jam 9 nggak boleh pegang handphone, nggak boleh pegang laptop kan gitu. Kumpul di ruang agak tegas sedikit nggak apa-apa ya Mas ya. Kumpul di ruang tengah ngobrol, nonton Netflix bareng-bareng.
Jadi Siap. dan itu bisa ada semacam bonding di family. Mas, tapi bukan ini kan yang dimaksud, katakanlah misalnya selama ini kita dengar diksi dari pemerintah antek-antek asing, apakah ini salah satu yang dimaksud? Oh ya jelas asing. Kalau ISIS kan operasinya di Iya. Amerika, di Afrika. Tapi kan asingnya macam-macam tuh kalau versi pemerintah kan ada asing-asing Amerika, ada asing-asing Afrika, ada asing-asing. Jadi ya memang kalau disebut ini ideologi asing ya ini memang ideologi dari luar gitu. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Ridwan with Silent L yang juga kali ini sudah Thank you ya. Terima sudah kasih. sharing bersama dengan kami. Mudah-mudahan tidak ada lagi lah ya kejadian serupa juga, biar jadi evaluasi bersama juga hari ini ya. Terima kasih Mas, Terima sekali kasih, lagi. Selamat Mas melanjutkan Ridwan aktivitas, selamat sore. Selamat sore. Jadi, kenapa kita bahas itu hari ini di editorial review? Karena memang laporan terbaru yang disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri bahwa orang tua saat ini diimbau untuk selalu mengawasi aktivitas daring anak-anak secara berkala karena ditemukan temuan bahwa ini tadi ya adanya penyusup begitu melewati media sosial ke menggunakan paham radikalisme untuk disematkan ke anak-anak kita. Betul. Bahkan dari usia 10 tahun katanya. Itu dia ya. Jadi ini dilakukan oleh Densus, BNPT maupun Komdiji gitu, mengingatkan supaya mempublikasikan atau menguatkan konten-konten positif yang sifatnya edukatif dan yang mendidik aja gitu ya, dan memberikan laporan terhadap konten-konten yang negatif gitu. Jadi mungkin kita juga sebagai ya remaja yang udah lewat ya. Remaja Aku belum, aku baru. Oke. Saya lewat aja gitu ya. Mungkin juga bisa membantu dengan mereport gitu ya kalau misalnya melihat konten-konten yang Ada rasanya, indikasi-indikasi ya. Ini menyimpang nih, udah mulai ngaco nih gitu. menyimpang atau memberikan ajakan yang nggak bener lah Iya, gitu. Itu memberikan kita kasih report, atau sebetulnya kita pun kalau misalnya mau share sesuatu juga dilihat dulu apakah ini bisa dikonsumsi sama publik di bawah 17 tahun. Karena kan Iya. kita juga bisa restrict juga kan konten kita mau dilihat sama siapa aja gitu. Walau sebenarnya radikalisme yang saat ini masuk ke anak-anak beberapa belas atau mungkin puluh tahun kali ya. Pokoknya sejak internet masuk dan penetrasinya kencang sekali ke seluruh Indonesia, itu tuh udah sering sekali didengungkan bahwa ini orang sekarang bebas akses loh apa aja loh. Walaupun ada Kominfo misalnya yang membatasi beberapa situs yang mungkin bisa memberikan pengaruh buruk begitu untuk masyarakat, tapi tetap saja ada cara-cara lain yang akhirnya bisa dipakai kan dengan adanya internet ini, anak-anak bisa apa saja dikonsumsi gitu. Betul, makanya ya modern problem needs modern solutions. Karena zaman dulu mungkin ngomongin zaman dulu, maksudnya pada saat kita baru bersentuhan dengan internet kan juga nggak terlalu kompleks gitu ya permasalahan yang pengen dicari juga dan yang nggak jauh-jauh dari Primbon kan. Kamu tentu populer saja aku cari itu tiap hari sama download ya kan? download lagu. Nah ya berarti problemnya adalah pada saat itu pembajakan. Sekarang Betul. mungkin udah piracy udah nggak terlalu membuncah Karena orang-orang yang ngebajak itu sekarang udah punya duit buat nggak ngebajak lagi. Atau kita juga udah punya akses yang lebih mudah dengan subscribe aplikasi Betul. pemutar musik misalnya. Tapi akhirnya ada masalah baru lagi yang muncul, yang itu tadi dia modern solution juga butuhnya. Jadi mudah-mudahan kita lebih lebih engage lagi. Karena kan kita juga ingat pada saat kita remaja juga kita cukup emo kan. Iya lagi, emo tuh salah satu ya itu fasenya sisipan. Memang. Iya sih, cuma ini kan lagi mencari jati diri katanya. Ini emo juga sih, in a way. In a way, right? Makanya mungkin butuh lebih banyak relationship yang lebih nyata gitu dengan keluarga, dengan teman sebaya. That's why gue selalu bilang juga kayak jadi orang tua zaman sekarang tuh makin berat ya gitu. Cuma orang yang udah jadi orang tua langsung kayak bisa kok, tetap bisa. Bisa kok guys. Banyak juga kok contoh baik-baiknya. Iya itu dia. Habis ini kita akan beralih juga ngomongin soal market review ya. Ini udah mau jam 4 sore Detikers, artinya perangan saham hari ini akan segera ditutup. Tapi kita mau break dulu, nanti kita jam 4 akan balik lagi. Tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore.
Baru kali ini menuju ke market review pas banget 16.00 waktu Indonesia bagian Iya iPhone. lagi. Waktu Indonesia bagian Android 16.01 nih. Oh sorry, lo tuh 1 minute ahead ya. Udah baru masuk tuh. Anyway, Detikers, market review hari ini akan kita kembali bahas hari ini bersama dengan Mas Haikal dari Mega Capital Securities. Selamat Halo, sore semua. Mas Haikal lagi, nanti deh bahas ini. Lagi ada gosip? Bukan, Apa? enggak. Kayak kita kan tadi lihat ke belakang tuh kayak, apakah ini akan menjadi the actual number when we Mirip-mirip close lah. the market? Tapi ternyata mirip. mirip-mirip banget. Karena marketnya sideways tadi, jadi Iya. dari Gitu ya? kemarin. Ya. Itu Enggak, waktu itu. maksudnya kita kenapa amazed sama angka yang di belakang karena ini udah 2 tahun dia nggak pernah exact sama kita gitu, nggak pernah match. Tapi anyway hari ini market hijau ya. Yes. Ekspektasinya sideways harusnya hari ini. Enggak, maksudnya seminggu kemarin. Oh, tuh seminggu emang kemarin. sideways. Jadi mungkin kalau lag sehari 2 hari ya jadi wajar aja kalau mirip-mirip gitu. I see. Enggak sejauh itu sih Mas Haikal. Kita like-nya beberapa jam aja. Tidak Still on sampai the same sehari day. sih. Enggak. Oh. Iya, kenapa nih hari ini ISG bisa cukup optimistis, confidence gitu? Sebenarnya kalau kita melihat gitu tren seminggu sebelumnya sebenarnya agak sideways aja sih. Tapi kalau hari ini tuh didorong sama sebenarnya sektor batu bara gitu udah mulai naik gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya narasinya tuh belum begitu positif. Kayak mungkin kita trace dikit ke global. Kemarin itu kan sebenarnya di bulan Oktober awal The Fed itu yakin banget bakal rate cut di bulan Desember kan secara probabilitas 90%. Tapi sekarang itu kalau kita ngelihat di Fed Watch probability-nya, terus juga ngeliat di WIRP itu udah di bawah 50%, udah 42%. Gara-gara si gubernur-gubernur The Fed ini tuh narasinya tuh selalu hawkish gitu. Dia selalu concern akan inflasi dan segala macamnya. Dan Trump pun juga udah khawatir. Apalagi kemarin kan gubernur-gubernur Trump yang dicalonin di beberapa daerah rata-rata di Republikannya kalah semua kan. Nah, Trump ini tuh udah Masuk New York ya. udah mulai khawatir gitu akan elektabilitas dia di midterm election nanti di 2026. Lagian dia sendiri sih banyak banget tingkahnya. Ya. Dan Trump ini udah mulai mengecualikan beberapa barang yang dikenakan tarif, terutama buat makanan. Jadi kayak kopi, terus beberapa makanan kayak seperti gandum gitu-gitu sama Trump itu udah mulai di-exclude. Right. Dan narasi-narasi di global ini tuh juga ngaruh ke domestik, yang kemana dulu ngaruhnya ke BI. BI hari ini tuh nahan suku bunga. Sebelumnya kan saya pernah bilang gitu. Oh, udah ya? Udah, barusan. Barusan aja ya, gue Barusan. belum lihat. Oke. Nahan suku bunga. Sebelumnya kan BI itu diperkirakan paling enggak di akhir kuartal 2024 tuh bakal mangkas at least 1 kali lagi. Tapi sepertinya dengan narasi The Fed yang agak hawkish untuk di tahun 2025 ini, BI pun kelihatannya bakal ngikutin nih si sama The Fed bakal nahan suku bunga juga di 4,75% kalau BI. Nah, salah satu reasonnya lagi, rupiah juga kemarin salah satu worst performer di ASEAN dibandingin ringgit, baht ataupun peso. Rupiah itu yang paling lemah gitu compare to ke US dollarnya. Dan karena spread kita sama The Fed itu juga tipis, suku bunganya cuma 50 basis point, jadinya ya kalau misalnya si BI maksa mangkas suku bunga lagi spread jadi 25 basis point, makin rentan tuh rupiah untuk melemah. Jadinya si BI untuk saat ini sih dan sampai akhir tahun ini saya ngeliatnya bakal tetap nahan suku bunga gitu sih. Sampai Desember nanti pun juga masih akan tetap tahan. Kemungkinan besar ya. Padahal kita cukup optimistis ya dengan adanya hubungan bilateral yang dalam tanda kutip lagi oke-okenya nih sama Amerika juga, tapi sepertinya belum cukup membantu gitu ya. Kalau secara bilateral trade mungkin sebenarnya sudah cukup oke, tapi kalau ini kan dari permasalahan moneternya Amerika gitu, dia pengen naikin suku bunga atau enggak. Dan kalau BI ini sebenarnya secara historis udah deket banget spreadnya sama The Fed. Sekarang tinggal 50 basis point, dulu itu akhir tahun tuh sekitar 125-150 basis. Dan kalau misalnya spread makin kecil, berarti kan premium untuk invest di misalnya bonds Indo ataupun nyimpan duit Indo lebih kecil dibanding luar. Nah, orang kan secara umum lebih ngelihat US sebagai safe haven market gitu. Jadinya ini merugikan di rupiah gitu. Kalau misalnya dipaksain lagi lebih kuat juga ya. lebih lemah kalau tipis sebenarnya. Iya, kok enggak kalau misalnya sampai dia nurunin bunganya dia si Oh iya, The kalau Fed The gitu. Fed-nya iya Iya. betul. Dan
somehow ini juga bikin kebijakan fiskal yang dilakukan Pak Purbaya kemarin jadi tidak berkesinambungan gak sih sama kemauan beliau biar bunga tuh juga ikut turun juga pada akhirnya, walaupun ya tidak berupaya untuk mempengaruhi kebijakan moneter juga ya Pak Purbaya, tapi itu ada hubungannya nggak Mas? Kalau saya ngeliat sih sebenarnya BI kan beberapa bulan lalu dari sebelum bulan Oktober, bulan September, Agustus itu kan hat-trick di Red Cat. Jadi sebenarnya dari BI pun sudah melakukan inisiasi yang ekspansif gitu kebijakan moneternya. Dan Pak Purbaya pun juga kemarin juga emang selalu ekspansif dia kan gitu. Dan terakhir-terakhir ini dia juga nge-injek lagi nih 76 triliun ke banks itu kan. Salah satunya dia ngerembet ke bank daerah, Bank Jakarta itu juga udah dikasih gitu. Dan kalau saya ngeliat sih bukannya ada ketidaksinambungan, tapi emang ini very risky kalau dipaksakan untuk melakukan red cut di 2025 ini. Plus juga tadi untuk pertama kalinya ada Wamenkyu gitu di RDG gitu. Jadi dan Pak Peri juga beberapa kali. Artinya apa tuh? Ya ada kesinambungan lah gitu antara BI dan nunjukin sign itu. Emang ada apa selama ini? Dan jarang-jarang loh ada Kementerian Keuangan dalam RDG. Iya, untuk nggak pernah bahkan kayaknya. Ya. Iya. Siapa yang bawa Wamenkyu-nya yang? Ya ntar cari tahu. Kan fakta masih kan ngasih tahu siapa yang ada di dalam RDG saat itu. Ada beberapa sih, saya juga Oh, ada beberapa. Ada agak lupa gitu siapa. Udah saya lihat grup saya deh buat ngelihat siapa. Grup apa tuh? Grup futsal ya. Bentar. Mana sih? Iya, boleh lanjut Kak obrolannya. Ya. Berarti till the end of the year yang yang kita bisa harapkan ya akan begini aja gitu ya. Secara IHSG juga mungkin tidak akan banyak lonjakan ataupun juga. Kalau IHSG justru mungkin aja gitu, karena IHSG sekarang ini saya ngeliatnya di drive dibandingin makro sentimen lebih ke aksi korporasi beberapa perusahaan dan sentimen-sentimen sifatnya sektoral gitu ya. Kalau misalnya ada something, misalkan kemarin free float untuk IHSG mau dinaikin dari tadinya 7,5% sampai 10% gitu. Dan itu sebenarnya sentimen-sentimen kayak gitu tuh bisa mempengaruhi IHSG banget, tapi secara makro kan sebenarnya nggak kenapa-napa gitu. Jadi kalau saya ngeliatnya IHSG sebenarnya chance untuk upside ataupun downside sih masih lebih bisa ada dibandingin makro ataupun bonds market dan lain-lainnya gitu. Oke. Aku sudah menemukan jawabannya. Jadi memang ini cukup mengejutkan. Jujur gue tadi pasti bilang sama Mas Haikal juga ada Wamenkyu. Hah? Wamenkyu di RDG ngapain? Gak pernah ada Kementerian Keuangan di RDG ternyata. Penjelasan dari Pak Peri kenapa hari ini rapat RDG di hadiri sama perwakilan dari Menteri Keuangan, yaitu Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Sebenarnya undangannya adalah untuk Menteri Keuangan, tapi diwakili lewat surat kuasa buat didatanginnya jadinya Pak Thomas gitu. Dan Pak Peri jelasinnya pihaknya mengundang perwakilan dari pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah. Tujuannya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bersama dan berkelanjutan. Tapi tetap tidak menjawab pertanyaan kita, kenapa baru kali ini ada Menkyu, ada perwakilan dari Kemenkyu. Ini saya suruh jawab. Enggak sih, cuma kayak pengen tahu responsnya aja, Mas Haikal melihat ini ada signs apa? Kalau saya ngelihatnya ya, kan di sini tuh dari BI ataupun Kementerian Keuangan ini punya satu kesamaan align kan, dia pengen suatu kebijakan yang sifatnya pro growth gitu. Dan kebijakan yang sifatnya pro growth ini itu nggak bisa jalan di satu sisi. Semisal fiskalnya udah ekspansif nih, udah pro growth, tapi BI-nya sifatnya itu kontraktif. Ujung-ujungnya kan dia tuh cuma nge-offset each other doang. Jadi usaha yang di fiskal ke-offset sama yang moneter. Nah, dengan adanya koordinasi antara Kementerian Keuangan sama BI ini tuh ya diharapkan sebenarnya policy dari ekspansifnya itu bisa lebih efeknya lebih berasa lah di perekonomian. Jadi tidak meng-offset each other. Walaupun sebenarnya ada
Biar ngobrol, Kak. Ini mau gue tambahin karena kalau biar ngobrol ada kok rapat KSSK, mereka bisa bareng lagi di situ, atau mungkin ya rapat pertemuan aja antara BI sama Kemenq itu sah-sah saja kok. Tapi kenapa di RDG ini nih yang jadi pertanyaan sebenarnya, walaupun Pak Peri juga menjelaskan bahwa banyak informasi yang sangat bagus dalam mempererat koordinasi fiskal dan moneter, kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI untuk bersama-sama jaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di tengah ketidakpastian global. Sepertinya dalam kata lain ada hal yang ingin diwaspadai sama negara saat ini dalam hal ketidakpastian global itu, Mas. Apa yang ketidakpastian global yang saat ini sedang diantisipasi? Kalau saya sih ngelihatnya sebenarnya pertama dari uncertainty outlook the Fed-nya itu bakal kemana gitu kan. Itu belum jelas. Dan kedua, yang paling besar saat ini itu ya? Iya, saat itu Fed paling ya? itu. Dan yang kedua mungkin sebenarnya kenapa baru sekarang gitu ada Wakil Menteri Keuangan datang ke RDG itu karena saya ngelihatnya mungkin baru kali ini juga gitu. Policy dari fiskal itu lumayan nyerempet-nyerempet ke moneter gitu. Kayak misalnya penempatan SAL kemarin kan masuknya ke ranah perbankan sih, yang which is itu sebenarnya di bawah payungnya BI sebenarnya. Jadinya semisal kalau misalnya nih injeksi nih kemarin Pak Buresal, tapi sama BI mungkin diserap lagi dengan instrumen moneternya, itu benar-benar bisa ganggu kan kebijakan fiskalnya. Mungkin perlu antara Kementerian Keuangan sama BI ini cuman drawing the lines aja sih sebenarnya. Apa yang boleh dilakukan supaya sebenarnya tidak mengganggu satu sama lain gitu. Bukan berarti si Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat mengganggu intervensi BI. Saya masih melihatnya di sisi yang itu. Justru gitu. bagus ya, ini rapatnya bareng-bareng ya. Saya nggak bisa bilang bagus atau jelek, tapi sesuatu yang bukan harus kita pandang negatif sih sebenarnya gitu. Enggak, kok sih nggak pandang negatif. Mas yang bilang barusan negatif gitu. Enggak kok. Enggak. Tapi sejauh ini market responsnya positif, tapi bagus. Kalau secara sektoral apa yang saat ini sedang disenangi sama masyarakat, Mas? Kalau sektoral sih sebenarnya dari seminggu terakhir itu batu bara sih. Jadi batu bara kemarin ya saham-sahamnya bumi seperti itu tuh naik cukup signifikan seminggu terakhir. Mungkin udah naik 20-30%-an gitu. Terus dan kalau saya ngeliatnya sih sentimen winter biasa sih kalau di coal. Jadi kalau coal kan biasanya di akhir tahun itu di negara-negara 4 musim itu kan butuh gitu untuk demand-nya nambah. Menghangatkan ya. Padahal mereka udah beralih transisi katanya, tapi tetap pakai batu bara ya. Kan di beberapa perjanjian kemarin terutama di ESEPA gitu, itu dia lumayan masih lenient lah terhadap batu bara penggunaannya. Jadi bahkan kayak palm oil itu juga sama mereka juga tadinya grade-nya kan mereka tuh ada beberapa grade misalnya bahaya, merah, terus kayak kuning. Nah kemarin tuh si palm oil itu juga udah diturunin. Jadi sebenarnya mereka nggak untuk 1 tahun 2 tahun ke depan belum begitu mengurangin penggunaan. Kata Indonesia, gue bilang juga apa, transisi bro, bukan berubah. Slowly, but ya, sure. little by little gitu. Ya udah kalau gitu. Akai, baiklah kalau begitu ini masih tanggal 19 juga sih. Iya. Katanya itu jangan lupa umumin lagi pemenang Detiknet hura-hura. Mungkin tadi ada yang ketinggalan pengumuman dari Detiknet hura-hura yang bagi-bagi gadget banyak sekali dari para Sultan Gadget. Betul ya sekali kan? Ini ada rame banget hadiahnya sampai bikin kita ngiri juga. Tadi udah kita kasih tunjuk videonya ya Za sebenarnya. betul, tapi mungkin buat detikers yang tadi belum sempat menyimak atau mungkin juga kayak win lagi dong, mau di capture, mau pamer nih, dapat Betul. hadiah juga, boleh banget. Kita akan tampilin lagi juga setelah ini ya. Betul, dan Mas Haikal, hampir lupa gue namanya. Mas Haikal, terima kasih banyak sudah. Ya, parah banget ya, Parah banget. udah di Coba darder. tagline Detik Sore apa? Gak cuma hore-hore. Wih keren, dapat Coba, gadget. nama lengkapnya Mas Haikal apa? Muhammad Haikal, bener Iya kan? bener. Nah, Segitu doang. ada Iya. ada Nggak siregarnya kreatif nggak banget belakangnya? orang Enggak kan? Ada siregarnya nggak belakangnya? Enggak kan? Mas Haikal, terima kasih banyak. dari Tadi Mega kita mau Capital ini Sekuritas. sebenarnya mau ngetis dikit proyeksi ekonomi setidaknya makro tahun depan kayak apa, tapi mungkin next time Nanti aja kali ya. lah, masih November. Akhir tahun ya. Tenang. We have So all the much time in the ya. world ya. Ya. Nanti kita tentunya masih akan balik lagi. Sekali lagi makasih banyak Mas. Dan kita akan kembali lagi nanti di Detik Sore. Ya, cuma
Hore-hore. Lemes. Tapi lately katanya Jakarta sedang bukan katanya sih ya, memang cuacanya tidak menentu. Dan I kind of believe that sebenarnya juga ini terjadi di beberapa daerah Indonesia juga, di Indonesia juga gitu ya. Kemarin Bandung hujan deras gitu ya. Di Bali juga hujannya deras. Ini agak lompat ya dari Jakarta, Bandung, Bali. Nggak apa-apa, Gitu lompatnya ya. masih di tanah Jawa kan. Boleh, Tapi boleh. belum Boleh. menyeberangi Selat Sunda atau Selat Bali. Nah, belum tahu nih apakah di pulau-pulau lainnya Aduh, juga jangan apakah deh ya. seperti apa ya. Tapi yang jelas jadinya berimpak gitu ya. Ada kejadian alam yang juga terjadi karena hujan besar gitu dan juga Karena angin cuaca gitu. ekstrim. Karena cuaca ekstrim juga. Kemarin sebenarnya Gitu. kita udah obrolin soal terjadinya longsor yang cukup banyak korbannya. Sampai 800-an orang lebih diungsikan begitu dan ada korban jiwa juga Iya. di Probolinggo. Nah sekarang ini juga ada tanah gerak yang mengancam rumah warga di Pule, di Trenggalek. Lokasinya masih sama-sama di Jawa Timur ya, Iya. dua daerah ini. Dan kita pengen tahu sebenarnya ini apakah ada bahkan katanya ada spekulasi bahwa ini dia di daerah selatan ya kalau nggak salah. Di daerah selatan tuh kayak lebih rentan gitu terhadap bencana alam seperti tanah bergerak seperti ini. Betul, makanya kita mau menyapa juga ada Mas Denza nih, redaktur dari Detik Jatim ya, yang juga sudah siap untuk melaporkan seperti apa kondisi di Pule Trenggalek ya. Selamat sore Mas Denza. Sore Edu, Eza. Selamat sore Mas Denza, udah lama nih nggak mampir Detik Sore. Apa kabar Mas Denza? Baik, sehat-sehat. Yang penting sehat dulu lah. Iya Selamat dong sehat ya. dulu. Kirain udah lama gak kedengaran karena sekarang udah jadi mobil listrik. Mana? Lah ini Beda ya? ya CEO-nya ya. Nggak di endorse Mas loh, jadi manjang. Mas Denza, seperti apa ini cuaca di sana? Karena kita lagi gerimis tipis-tipis nih setelah tadi sempat hujan besar juga di tadi siang. Kalau di sana Kalau seperti apa, Mas? Kalau di Jawa Timur, terutama kita kan di Surabaya posisinya, jadi memang kayak ada polanya gitu. Siang itu selalu pagi sampai siang itu biasanya selalu panas gitu ya. Kemudian kalau sore sudah menjelang malam gitu, itu mulai turun tuh gerimis. Kadang hujannya itu sampai hampir setengah hari itu dari mulai siang sampai malam gitu. Jadi gerimis-gerimis gitu aja. Sebuah keberkahan Hujannya ya kalau buat sore. Surabaya Ya. di musim hujan sebenarnya. Karena jadinya nggak Betul, panas. panas deh. banget kalau Iya. di musim kemarau kan Surabaya panas banget. Betul. Nah, Mas, kita mau beralih ke Kecamatan Pule gitu ya, dibaca ya, Pule. Karena ada kabar juga bahwa ada satu fenomena alam ya yang sebetulnya kalau aku sih ngerasanya kayak ngeri banget, ada pergeseran tanah gitu ya, yang tentunya juga rumah-rumah ataupun apapun yang ada di atas itu juga jadi terdampak. Seperti apa Mas sebetulnya yang terjadi di sana? Iya. Ini memang kita sangat rentan ya di daerah Trenggalek, terutama di beberapa kawasan yang kecamatan-kecamatan tertentu yang memang dia berada di daerah yang rawan longsor, kemudian ada tanah gerak seperti di daerah Desa Pule itu ya. Di Desa Pule ini memang yang terjadi adalah ada satu rumah di Dusun Jombok yang itu kemudian rumahnya itu mengalami keretakan yang cukup parah gitu. Keretakannya itu sampai
lebarnya 3 cm, kemudian kedalamannya sampai 2,5 meter tuh untuk di fondasi gitu kan. Bahkan rumah itu yang memang terdiri dari 2 lantai, yang lantai 2-nya menghadap langsung ke jalan, sementara lantai satunya itu justru lebih rendah daripada jalan raya. Nah itu dia seperti menggantung gitu ya, fondasinya itu sudah ada sebagian yang terkikis gitu. Yang kemudian ini mengakibatkan sebagian lantainya itu sudah retak turun ke bawah sekitar 10 cm. Nah ini kan sangat mengkhawatirkan gitu, terutama bagi rumah lain yang ada di dusun tersebut. Karena memang sejauh ini memang hanya satu rumah itu saja milik Pak Bari itu yang terdampak. Tapi di bawah rumahnya Pak Bari itu kan semacam dataran tinggi begitu, yang di bawahnya memang masih ada beberapa rumah itu yang sejauh ini memang tidak terdampak. Tapi kekhawatiran ini bagi pemerintah desa setempat juga perlu diantisipasi supaya kedepannya malah nanti kalau misalnya ada tanah gerak lanjutan yang itu lebih besar, yang disebabkan pemicunya biasanya kan karena hujan ya, tanah itu kemudian menjadi semacam bergerak itu karena tanahnya basah setelah hujan turun dengan cukup intensitasnya tinggi, itu biasanya tanah kemudian menjadi semacam, karena bawahnya itu ada kayak semacam apa ya nyebutnya lempung gitu ya, itu akhirnya membuat lapisan-lapisan tanahnya, struktur tanahnya itu bergerak. Nah itu yang kemudian dikhawatirkan terjadi lagi, justru tidak hanya Pak Bari yang menjadi korbannya gitu ya, bisa jadi ke warga lain, seperti itu sih. Berarti sudah terkonfirmasi ya bahwa ini indikasi penyebabnya karena cuaca ekstrim itu sendiri, atau memang ini adalah karakter dari lingkungan yang ada di sana, karakter tanahnya? Betul, jadi memang di kawasan Trenggalek di beberapa kecamatan itu memang kondisi tanahnya sama. Jadi ketika ada pemicu hujan di musim penghujan, biasanya memang lebih sangat rawan, bukan hanya tanah gerak, tapi karena ini kan juga ada kaitannya dengan longsor ya, karena itulah di beberapa tahun lalu juga Trenggalek pernah menimpa musibah begitu. Dan di tahun 2024 sendiri itu di daerah kecamatan lain di Trenggalek juga sudah terjadi, di mana warga di kecamatan Ngerandu itu sudah ada ratusan jiwa yang harus diungsikan karena 40-an rumah mereka itu sudah terdampak yang sangat parah gitu, bahkan lebih dalam ya keretakannya waktu itu di daerah kecamatan Ngerandu. Berarti berapa ya satu desa yang terdampak tuh satu desa, dan berapa rumah gitu yang terdampak, Mas, akan kejadian ini? Yang saat ini di desa Pule di dusun Jombo itu hanya ada satu rumahnya Pak Bari itu saja. Tapi ini kan sudah jadi kayak semacam warning ya bagi pemerintah desa. Tapi selain rumah, apakah ada bagian lainnya juga di dusun tersebut yang mengalami pergerakan tanah juga, Mas? Atau cuma di satu titik di rumah itu saja? Di rumah itu saja, karena dia ada di tepian jurang rumahnya itu. Jadi ada sebagian lantainya itu yang memang sudah sangat mepet dengan jurang gitu, yang itu kemudian terkikis. Nah ini kan dikhawatirkan jadinya patah gitu ya. Betul. Apa bukan Tapi karena kalau fasilitas bukan karena ada pembangunan yang di tepi jurang tersebut kemudian menimbulkan dampak seperti itu? Adakah indikasi ke sana? Bukan. Jadi keretakan rumah di rumahnya Pak Bari ini sebenarnya sudah muncul sejak 3 tahun yang lalu, dan rumahnya Pak Bari sendiri ini sudah lama ya dibangun. Jadi dan sebelumnya tidak ada masalah. Baru muncul tanda-tanda keretakan itu yang tidak terlalu parah itu 3 tahun yang lalu. Nah, yang terparah adalah Rabu kemarin ketika setelah hujan deras, kemudian rumah itu tiba-tiba tanahnya bergerak, lalu ya semacam yang dirasakan semacam gempa kecil begitu, atau nggak tahu ya gempanya seperti apa. Tapi kemudian terjadi retakan yang parah yang setelah diperiksa kembali memang ini akibat dari tanah bergerak. Tapi sebetulnya Mas pernah ditemukan kasus serupa nggak di sekitar dusun Jombo atau mungkin juga di Trenggalek selain di rumah Pak Bari yang memang? Ya. Kalau di Kecamatan Pule, di data yang didapatkan teman-teman reporter di lapangan memang baru di rumahnya Pak Bari ini. Baik. Gitu. Kalau kondisinya kayak gini, Mas, apakah nanti rumah ini kan
jatuhnya adalah bencana alam ya, disebabkan karena kondisi alam tertentu begitu. Rumah ini menjadi ada retakan begitu. Apakah pemerintah atau otoritas setempat memberikan bantuan kepada katakan korban di sini, dalam ini Pak Bari, apakah diberikan bantuan mungkin relokasi rumah atau seperti apa resolusi konfliknya sejauh ini, Mas? Ya, pemerintah desa setempat yang turun sudah ke lokasi dan ini sudah maksudnya bahwa peringatan ya kepada keluarga Pak Bari sendiri. Pemdes sudah meminta, kepala desa sudah meminta untuk Pak Bari dan keluarga ini sementara untuk tidak menghuni rumah itu dulu karena yang dikhawatirkan adalah tanah gerak susulan begitu. Nah, tapi dari Pak Bari sendiri karena mungkin pertimbangannya mereka sendiri tidak punya tempat lain untuk dituju sementara ini, akhirnya mereka tetap bertahan tuh di rumah. Oh gitu. Pemerintah, iya, jadi sampai hari ini pun Pak Bari dan keluarganya ada 6 orang di sana. Pak Bari, istri dan beberapa anaknya dan cucunya juga di sana, ada 6 orang. Itu masih memilih bertahan di sana karena ya itu tadi mungkin pilihannya tidak ada. Sementara pemerintah desa sendiri yang paling buruk ketika terjadi lagi tanah gerak dan itu sudah sangat mengkhawatirkan. Pemdes yang akan kemudian meminta untuk relokasi dan disiapkan tempat sebaik mungkin di luar rumah tersebut. Ini juga mungkin disediakan berlaku disediakan. Oke. Berlaku juga untuk rumah warga yang lain yang memang mungkin nanti ketika ada tanah gerak susulan dan terdampak mungkin akan diminta untuk relokasi juga sementara karena waktu. nggak mungkin dijual juga kan? Betul. Nggak ada yang mau beli juga. Betul. Dan sebetulnya juga ngomongin soal renovasi atau perbaikan rumah juga nggak bisa semudah itu ya. Maksudnya diperlukan biaya dan waktu juga. Terutama juga ketika cuaca ekstrimnya juga pun masih berlangsung gitu ya. Dari BMKG atau mungkin otoritas setempat, Mas, apakah masih ada himbauan atau proyeksi seperti apa cuaca yang masih akan berlangsung di sana? Ya, ini untuk sampai hari ini pun masih ada peringatan dari BMKG maupun sepertinya dari BPBD juga sudah melakukan antisipasi ya dari BPBD Jatim sendiri untuk beberapa lokasi termasuk di Trenggalek bahwa ini kan masuk dalam daerah rawan bencana di Jawa Timur. Ya, bencana apapun, jadi di Trenggalek itu juga pernah terjadi banjir, juga pernah terjadi longsor begitu. Termasuk di Tulungagung, kemudian di beberapa wilayah lain yang memang ada dataran tingginya itu juga masuk dalam data tersebut. Nah, BMKG sampai sejauh ini juga masih memberikan peringatan bahwa di Jawa Timur masih akan terjadi cuaca ekstrim gitu untuk sampai beberapa hari ke depan gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi pegangan BPBD Jawa Timur maupun BPBD Trenggalek sendiri untuk melakukan antisipasi lebih supaya titik-titik yang memang rawan longsor dan sudah diketahui ada tanda-tanda bencana begitu, itu akan menjadi perhatian serius bagi mereka gitu. Begitu ada tanda-tanda pasti akan ada tindakan yang tim reaksi cepat itu pasti akan dikerahkan untuk melakukan penanganan darurat. Mas, boleh update sedikit nggak soal bencana longsor yang terjadi di Banjarnegara? Ini kan jadi salah satu kejadian yang longsor yang cukup luar besar biasa juga lah ya, karena banyak sekali korban yang tertimbun juga, bahkan sampai hari ini juga masih banyak yang belum ditemukan begitu ya. Kalau nggak salah update terakhirnya ada sudah total 3 korban jiwa yang ditemukan gitu ya, dinyatakan meninggal dunia. Memang daerah-daerah selatan ini kerap kali menjadi lokasi bencana longsor ya, Mas ya. Apalagi dengan terjadinya cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu ini, Mas. Ya, saya kira Banjarnegara bukan termasuk di Jawa Timur ya, tapi saya kira di beberapa wilayah di Jawa Timur juga memang sangat longsor adalah salah satu bencana yang sering terjadi dan itu memang menjadi satu bagian dari mitigasi yang disiapkan oleh baik pemerintah provinsi, Gubernur Jawa Timur itu Gubernur Jawa Timur Kofifa itu sangat menaruh perhatian atau concern banget ya ini. Jadi sampai kita itu di setiap desa itu kita punya desa tagana atau desa tangga bencana begitu ya. Yang itu memang disiapkan masyarakatnya supaya ketika terjadi sesuatu
yang itu melibatkan korban yang sangat banyak itu bisa secepat mungkin tanggap gitu. Apalagi kita tahu bahwa di Jawa itu juga kita ini di wilayah cincin api yang nggak cuma bencana hidrometeorologi tapi juga ada bencana gunung berapi begitu ya, yang memang sangat rawan terjadi setiap saat dan kita nggak pernah bisa memprediksi itu. Makanya pemerintah provinsi maupun di kabupaten maupun di kota itu selalu menekankan ada antisipasi berupa tadi masyarakat yang kemudian dilatih tentang bencana dan early warning system yang terus diaktifkan seperti itu. Oke, jadi masyarakatnya sudah cukup sadar bencana begitu ya, mengingat Ya, memang betul. wilayahnya juga tidak lepas gitu dari risiko-risiko bencana alam yang senantiasa mengintai gitu. Betul, jadi memang karena itulah sudah terbiasa. Bahkan mereka ada yang memang sudah terbiasa ya, kayak longsor kayak gitu. Kadang-kadang malah nggak terlalu panik gitu ketika itu di beberapa wilayah ada yang seperti itu. Iya. Sudah paham SOP-nya gitu ya. Sudah paham. Ya, bagaimana harus bertindak gitu. Tapi apa Cuman yang ini kan terjadi? memang Gimana Mas? masih ada sebagian warga yang nggak semuanya, karena yang tanggap bencana tadi itu semacam komunitas, kalau nggak anak mudanya atau beberapa bagian perangkat dari desanya itu saja yang memang perlu memperluas lagi kepada setiap seluruh masyarakat misalnya di desa gitu ya, itu untuk tahu bagaimana harus bertindak. Itu masih terus dilakukan di Jawa Timur. Oke. Gimana Edu? Penasaran sedikit tadi soal apa yang terjadi di Dusun Gading ini. Ini nih nggak sama ya dengan likuifaksi ya Mas ya? Nah, iya, kalau ini aku menyebutnya gimana ya? Kalau memang dari analisis dari kemarin ada dari Badan Geologi juga sudah sempat melakukan penelitian itu untuk peristiwa yang di Ngerandu, yang di Kecamatan Ngerandu, Trenggalek. Ini memang struktur tanahnya itu memang sangat rawan longsor sebenarnya. Karena di bawah itu ada lapisan-lapisan yang sebagiannya itu adalah lempung tadi. Ketika ini dipicu oleh tanah yang basah, kemudian tanah itu kemudian kayak melumer begitu ya. Mungkin sama seperti likuifaksi, tapi kalau likuifaksi kan sudah Jebol dia gitu lebih iya, sampai dia yang lumpur itu naik ke atas kemudian bergulung-gulung seperti yang pernah terjadi di Palu begitu ya. Nah, itu kan tetap perlu dijadikan kewaspadaan ketika itu benar-benar terjadi. Jadi hampir semua kecamatan di Trenggalek itu struktur tanahnya hampir sama. Jadi ketika hujan deras terjadi, pada saat itu mungkin BPBD sudah mulai siaga gitu. Gimana nih yang sudah Tapi ada laporan, ketika ada laporan. Nggak ada informasi dari BPBD mungkin terkait apakah ada kemungkinan ini bisa menjurus ke arah sana begitu likuifaksi kemudian. Apa yang harus diantisipasi gitu ya oleh masyarakat? Ya itu tadi dari kewaspadaan ketika ada tanda-tanda sekecil apapun itu harus dilaporkan kepada pemerintah desa, terutama kayak di rumahnya Pak Bari tadi. Ini kan bentuk dari penanganan cepat atau respon cepat dari pemerintah desa ya, ketika Pak Bari kemudian dan keluarganya merasakan ternyata ada dampak dari gempa yang dirasakan malam itu pada saat itu setelah hujan deras, kemudian dia langsung melapor ke Pemdes. Pemdes datang untuk melakukan pengecekan, termasuk ada dari jajaran samping mulai dari pihak kepolisian maupun dari pihak BPBD juga melakukan pengecekan, dan ini dinyatakan memang sudah berbahaya. Nah, itu juga berlaku di tempat lain gitu kan. Dan apa yang perlu diantisipasi ya sepertinya tadi ya respon cepat dari pemerintah ya. BPBD juga seharusnya sudah punya sistem mitigasi yang sudah proper lah istilahnya kalau untuk bencana, apalagi sudah sering terjadi. Betul. Seharusnya sistem itu sudah terintegrasi ke masyarakat juga ketika ada peringatan dari BMKG misalnya, masyarakat sudah langsung diperingatkan oleh pemerintah desa. Saya nggak tahu lebih detailnya seperti apa, tapi saya lihat dari kasus di rumahnya Pak Bari ini laporan dan kemudian respon cepat dari Pemdes itu sudah berjalan. Yang amazingnya adalah Pak Bari masih tetap tinggal di sana ya. Itu kebiasaan di mana-mana ya, termasuk di bencana Semeru itu. Mungkin masih ingat ya di Semeru waktu ada erupsi, dan hari ini juga sepertinya ada erupsi lagi. Itu juga masyarakat yang terdampak itu juga di beberapa hari setelah kejadian masih tetap bertahan di sana karena mereka menganggap bahwa itu adalah
rumahnya yang sudah mereka tinggali selama bertahun-tahun, dan kadang-kadang ada ladang yang di sekitar rumah itu yang menjadi ladang penghidupan mereka. Ya itulah. Tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah bencana yang berkepanjangan gitu ya, dan mudah-mudahan juga tetap cepat langsung ditanggapi gitu ya. Pak Bari juga setiap kalau ada hujan katanya langsung lapor, jadi cukup proaktif terhadap apapun yang bisa saja mengintai. Ya mudah-mudahan ini bisa juga segera dimitigasi sama pemerintah desa setempat untuk bisa mencari solusi terbaik buat warganya. Ya. Terima Kalau kasih yang Mas di Denza. Ngerandu itu seingat saya ada yang ini sudah dibangunkan huntara ya. Hunian sementara ya. Walau mungkin agak dilematis juga ya ketika dihadapkan ke warga yang seperti kata Mas Denza tadi udah ada ladangnya di sekitar rumah, sehingga harus kalau direlokasi harus memulai dari nol lagi. Betul, jadinya termasuk juga anggota keluarganya juga cukup banyak ya yang harus berpindah gitu. Jadi kadang mereka tinggalnya di huntara, tapi untuk sehari-hari mereka mata pencariannya tetap kembali ke rumah mereka yang terdampak bencana. Begitu. Iya, itu jadi agak dilematis. Baik, tapi terima kasih banyak Mas Denza sudah melaporkan juga dari Jawa Timur ya. Untuk Detik Sore hari ini. Pokoknya sehat-sehat Mas. Ya, dan tentunya salam untuk rekan-rekan dari Detik Jatim semuanya. Betul, dan baik. Terima kasih Mas Denza. Mohon maaf tadi ternyata Banjarnegara belum bergeser ke Jawa Timur ya, masih di Jawa Tengah ya. Terima kasih sekali lagi Mas Denza. Selamat sore. Sama-sama Edo, Eza. Selamat sore. Baik, dari cuaca ekstrim kita beralih ke jalanan. Apakah cukup ekstrim juga kondisinya sore ini? Karena biasanya Jakarta kalau seharian hujan ya kan. Biasanya ada kondisi-kondisi tertentu nih kalau habis hujan. Tapi kita akan pastikan juga ya bersama dengan Bribtu Ecclesia. Selamat sore. Pasti pas. Oh beda lagi ya. Selamat sore Edo dan Eiza, halo. Halo Bribtu Ecclesia, udah lama nih bukan nggak laporan, udah lama nih nggak nyanyi buat Detik Sore. Tiba-tiba nyanyi. Waduh. Iya, tapi aku udah lumayan agak berjarak lupa kan juga. Suaranya kan? Enggak, maksudnya udah agak lama juga. Belum menyapa Bribtu Ecclesia juga gitu. Dan sepertinya lagi merasakan ini ya golden hour kayaknya ya. Kering kok, cerah cuacanya. Iya, benar banget di sini. Ini di MT Haryono ya? Di Cawang Uki, Jakarta Timur. Oh iya. Oh, baiklah kalau gitu. Silakan dengan laporannya sore hari ini, Bribtu Ecclesia. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Priuk ataupun Rawamangun yang akan menuju ke arah Pancoran. Tampak cukup ramai dan terjadi ketersendatan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan pada sore hari ini. Namun Anda tidak perlu khawatir, Detikers, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Halim ataupun tol Jakarta Cikampek yang akan berbelok menuju ke arah Cililitan maupun Kramat Jati dan di arah sebaliknya juga tampak cukup ramai, sama halnya ketersendatan terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan tidak lupa kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan kami menginformasikan kepada Detikers bahwa adanya operasi zebra di tanggal 17 kemarin hingga tanggal 30 November 2025. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda, patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku, dan tidak lupa mengikuti arahan dan petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Ecclesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Iza, silakan.
Eda Eiza ya. Terima kasih. Terima Bribtu kasih Ecclesia. banyak Bribtu Ecclesia tuh. Sampai keselip lidah karena Terima saking udah kasih. lamanya nggak mampir ke Detik Sore. Kata aku mah selama seminggu ke depan Bribtu Ecclesia aja terus-terusan Detik Sore. Memang boleh request begitu ya. Tapi selamat melanjutkan aktivitas di sore hari yang cerah ini. Have a nice day ahead ya buat Bribtu Ecclesia dan juga Baik, terima kasih. rekan-rekan lainnya ya. Dah. Selamat sore. Dari sini kita akan menuju ke satu Tim. Aku sih Taman, mau ke tim habis ini. Taman Ismail Marzuki. Betul. Mau ngapain? Mau merayakan 10 tahun album Sinestesia Efek Rumah Kaca. Oh, pantesan hari ini pakai baju ya. Enggak, ini gak ada bukannya. Aku tahu Nih. Sinestesia itu warna-warni ya, tapi bukan ini warna yang dimaksud. Oh, oke. Kan ada merah, Betul. Biru. Ada jingga, putih. ada putih lagi. benar. Biru ada gak sih? Ada biru. ada juga. biru. Pasar bisa diciptakan biru tuh. Oh, putih. Putih lagu tersedih dari Efek Rumah Kaca. Dan juga lama banget intronya. Iya memang. Dan Semua outro-nya. lagunya kan itu di atas 10 menit emang ya. Anyway, abis ini kita mau ke Sunset Talk untuk bicara soal rahim tadi ya. Rahim copot. Copot gitu kan. Karena sebetulnya terjadi cukup ramai lah di sosial media perdebatan mengenai rahim copot ini gitu ya. Ada bahkan nggak cuma dari dua sisi aja nih. Dari berbagai sisi juga macam-macam, ada yang memang menyatakan bahwa kasus ini juga pernah ditemukan sebelumnya juga di India. Oke. Ada yang juga bilang kalau nggak mungkin rahim tuh bisa copot misalnya gitu, atau mungkin juga perdebatan lainnya juga. Tapi yang jelas seperti apa sih gitu ya kondisi-kondisi kesehatannya yang kita harus cari tahu juga, terutama untuk Kak Edo sebagai calon bapak. Kebetulan aku juga cukup lama mengandung ya. Mengandung singkong ya, Mengandung lemak dan juga ayam-ayam. micin. Macam-macam di sini ya. Habis ini Detik harus barengan sama Detik Health. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak suara re. Sampai jumpa lagi. Serius dong. Serius dong. Serius bukan takut. Sore ini di Sunset Talk kita ngomongin soal kesehatan dan juga yang lagi ramai diperbincangkan juga di sosial media. Tadi aku nanya sama Eiza, jadi soal rahim copot ini, maksud rahim copot tuh apa? Ternyata rahimnya ditarik sampai copot, literally copot, dilepas dari bagian dalam tubuh gitu dan keluar dari tubuh gitu. Bisa dipasang lagi? Nah, aku harus disclaimer lagi ya sama Detikers, aku belum nonton full podcastnya. sama Karena kan aku sebenarnya awal pembicaraan ini atau keramaian di sosial media ini adalah ketika Dokter Gia ya yang jadi narasumber ini ngobrol di podcastnya Raditya Radit, Dika gitu. Habis itu menceritakan satu kejadian yang cukup ekstrim pada saat beliau ini menangani satu pasien, tapi aku juga harus cek lagi apakah beliau ini lagi residen atau lagi magang atau lagi apa segala macam lagi itu. Tapi yang jelas kejadian rahim copotnya itu diceritakan ketika beliau berjumpa dengan satu pasiennya yang habis melahirkan di Dukun Beranak gitu di suatu daerah gitu. Nah, kita juga sudah sekarang akan langsung menyapa seorang Paraji ya. Dukun ternyata depan kita. Biasanya profesor beliau gitu sebutnya. Paraji itu emang istilah bahasa Sunda sih ya. Gue tuh cukup familiar Dengan kata ini. dengan kata Paraji karena Gue dilahirkan dengan bantuan Paraji, bukan? enggak sih, gue alhamdulillah nyokap gue tuh masih percaya bidan gitu. Jadi kalau ceknya bidan, tapi pada saat melahirkan ke dokter di rumah sakit. Gitu. Konsulnya tapi di Paraji tetap ke situ. Bestinya sama Paraji. Kita mau bahas ini semua Detikers soal perdebatan ramai-ramai rahim copot ini seperti apa sih dari sisi kesehatan harusnya kita paham dan menyikapinya. Kita bersama dengan Mas Uyung dari Detik Health, Redaktur Pelaksana Detik Health. Halo. Welcome back Mas Uyung. Halo. Cek.
Biar dikira taping, enggak selamat sore gitu. Selamat sore. Selamat sore. Mas, sebelum podcast ini ramai dengan Rahim Copot ini, sudah pernah mengetahui belum Mas Uing, kan di Detik Health tuh sudah cukup lama, apakah sudah pernah mengetahui bahwa ada kejadian seperti ini? Dengan istilah rahim copot mungkin enggak ya? Oke. Mungkin enggak, tapi yang serupa dengan itu mungkin ada. Dan kalau nggak salah sih ini nih sebelumnya juga pernah di Bahas posting sama yang bersangkutan. yang bersangkutan itu dulu banget tapi nggak terlalu Oke. rame. Terus ini muncul lagi karena masuk podcast kan, Oke. jadi dibahas lagi. Peristiwanya sendiri kan itu sebenarnya 15 tahun yang lalu, jadi kasus lama Right. gitu. Jadi diceritakan ulang, rame gitu sekarang. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada yang melakukan hal demikian ya. Tidak menutup Bisa kemungkinan ya. Tapi bahwa 15 tahun lalu, katakanlah 15 tahun lalu ini orang bahwa ada kejadian seperti ini, tentu tidak bisa kita tutup diri juga bahwa ini tidak terjadi lagi sampai saat ini. Tapi apa sih yang mengkhawatirkan dari kasus ini, Mas Rahim Copot ini? Dari sisi Rahim kesehatan. copot apanya nih yang Ini kan rahimnya copot nih ceritanya nih ya. itu kasus ekstrim sebenarnya. Iya. Jadi nggak yang setiap hari kita hadapi gitu. Jadi apa namanya bisa dibilang bahkan hampir mustahil secara struktur gitu ya. Maksudnya copot dalam arti benar-benar copot. Kalau menurut beberapa pakar yang kita interview kayak gitu, itu sesuatu yang hampir mustahil. Bahkan dokter Obstin yang menangani itu sendiri pun juga dia bilang seandainya saya dapat cerita ini pun saya juga akan memberikan respon yang sama. Saya juga nggak akan percaya gitu lah ibaratnya gitu. Tapi ya apa mau dikata dia yang menghadapi gitu. Aja. Analogi dalam arti apa ya? Copot itu kan istilah awam ya. Maksudnya copot itu dalam arti Lepas. seperti apa gitu. Lepas itu sendiri kan macam-macam. Kalau misalnya taruhlah lepas dalam copot itu lepas dalam arti kalau pemahaman orang awam ya. Sesuatu yang menempelnya nggak permanen kan, copot gitu. Kalau misalnya nempelnya permanen, sobek misalnya. ya sobek, bongkar Putus lah. misalnya itu kan berarti dia terpisah. Kalau copot bisa di-plug-in lagi. Jadi kayak copot itu seolah-olah Ketarik. rahimnya nempelnya pakai double tip apa-apa gitu, copot Atau kayak gitu. Lego gitu kali ya, kayak Lego. Nah itu enggak, jadi secara struktur itu tuh ada sesuatu yang melekat, kayak misalnya kalau furniture itu pakai dinabolt gitulah, enggak yang cuma dicentelin doang gitu. Jadi kalau misalnya lepas ya bisa atau enggak ya bisa-bisa aja, bahkan bisa dilepas kan, maksudnya dalam arti histerektomi misalnya kena kanker gitu kan memang diangkat kan, Betul. memang bisa dicopot tapi istilahnya bukan copot kan kalau itu, walaupun dicopot tapi ya diangkat gitu. Jadi istilah copot itu sendiri abstrak, maksudnya apakah benar-benar lepas dari strukturnya atau sebagian lepas terus kemudian dipotong atau apa itu yang. Tapi copot yang dimaksud dalam kasus ini copot seperti apa? Nah itu dia yang karena Masih perdebatan? tidak ada dokumentasi ilmiah, pada akhirnya terus kemudian ada yang skeptis. Ini beneran nggak sih kayak gitu atau dilebih-lebihkan. Nah itu yang kemudian terus memicu kegaduhan di media sosial, karena yang akhirnya yang gaduh itu bukan di kalangan awam tapi di antara dokter-dokter yang memang memang bidangnya kebidanan dengan yang menghadapi kasusnya, dalam hal ini dokter Gia pada waktu itu kayak gitu. Oh jadi malah saling berargumen si dokter-dokternya. Persepsi awam saling beradu argumen. Sebenarnya enggak juga sih. Ketika ada satu cerita gitu, ya sesuatu yang wajar kalau misalnya orang skeptis kan. Ya belum tentu bener kan. Maksudnya orang mau cerita apa aja. Misalnya aku menemukan bla 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 gitu di tubuh seseorang. Ya apa buktinya gitu kan. Ada dokumentasinya enggak gitu. Kalau misalnya memang itu sebuah kasus langka yang jarang banget terjadi, hampir mustahil kejadian tapi terjadi, mestinya kan ada dokumentasi ilmiah untuk dipelajari bersama-sama. Biasanya seperti itu. Nah karena nggak ada ya wajar kalau misalnya kemudian mempertanyakan maksudnya seperti apa, detailnya seperti apa kayak gitu tuh kan sesuatu yang wajar sih sebenarnya kalau ada respon seperti itu. Cuman karena mungkin disampaikannya di TikTok itu kan ada kemasan yang ada kebutuhan menghibur segala macam, terkesan nyinyir atau apa gitu. Duh kok dokter Gia dinyinyirin gitu kan, penggemarnya akan menganggap seperti itu. Tapi sebetulnya dari komentar-komentar rekan sesama dokter atau mungkin juga secara dokumentasi atau data gitu ya, yang kasus yang paling menyerupai itu kayak apa, Mas? Beberapa dokter sih menyebut inversio uteri, jadi ya rahimnya kebalik. Jadi
entah kedorong atau beneran ditarik gitu, jadi keluar ke strukturnya itu ke dalamnya keluar gitu, beneran keluar, tapi nggak lepas, jadi tetap ada struktur yang menempel. Nah, kalau kayak balon tuh bagian dalamnya keluar. Ada yang bagian yang masih menempel, tapi sebagian itu keluar. Jadi kayak yang harusnya ada gitu maksudnya. Macam itu bisa juga. Nah, kalau ini lebih relate ya. Ada inversio itu, ada juga prolaps. Jadi kalau prolaps memang turun, jadi kayak hernia gitu, turun gitu. Itu juga bisa. Nah, yang kemungkinan terjadi adalah kita menemukan beberapa kasus juga di jurnal itu inversio seperti itu, turun, keluar, terus sama dukunnya itu dipotong. Nah, mungkin itu yang terjadi, bisa jadi. Karena disangka bagian dari plasenta. Bisa jadi. Mungkin ya hari kali ya bilangnya. Mungkin jam terbangnya terbatas. Nah, mungkin juga itu yang kemudian dimasukkan kresek dan dibawa itu tadi yang dikatakan lepas. Karena ada bagian dari ceritanya adalah dia memperlihatkan satu bagian tubuh gitu ya di dalam kresek, yang artinya udah lepas gitu dari bagian tubuhnya gitu ya. Makanya yang lepas terus kemudian dibawa kresek itu seberapa persen dari bagian struktur aslinya itu yang kita kan nggak tahu gitu. Iya. Apakah lepas atau terputus atau apa gitu. Itu yang akan susah untuk dibahas dengan spesifik kalau tidak ada wujudnya. Dan apalagi itu kan cerita udah 15 tahun yang lalu kan. Distorsi ingatan itu sangat mungkin terjadi. Betul. Walaupun ini ya, jadi pertanyaan sebetulnya 15 tahun lalu juga nggak jadul-jadul banget sebenarnya ya. 15 tahun lalu tuh 2010 masih ya. Iya kan, kayak kita udah punya MP3 lah. Masih ada dahsyat waktu itu. Bener, gitu kan. Walaupun mungkin tidak dijelaskan di daerah Indonesia yang mana gitu ya, tapi sebetulnya juga berarti aksesibilitas ke ada dijelaskan di Garut kan itu di Jawa Barat. Di Garut ya, di Jawa Barat tuh kan apakah masih sulit pada saat itu atau kayak gimana? Ya bisa jadi karena nyatanya masih ada yang ke non medis gitu kan, berarti ya memang masih ada yang memilih alternatif seperti itu. Entah karena keyakinan atau bisa jadi, dan bukan bisa jadi, memang secara proporsi kan dokter kandungan di Indonesia belum ideal gitu kan. Perbandingannya antara jumlah penduduk dengan ketersediaan dokter kandungannya. Dokter kandungannya. Nah, ini peluang. Atau mungkin sebenarnya secara proporsi keseluruhan itu tidak ideal. Itu pun numpuknya di kota besar gitu kan, maksudnya di puskesmas belum ada kayak gitu. Ya ke daerah-daerah yang mungkin lebih terpencil lagi mungkin nggak banyak gitu ya. Pasti terbatas. Mas, katanya kemarin Detik Health berkesempatan mewawancari salah satu dokter obgyn yang menangani kasus ini. Mungkin boleh diceritain ke kita apa hasil wawancara tersebut yang didapatkan terkait ramai-ramai soal rahim copot ini, Mas? Ya itu seru juga sih. Maksudnya tadinya kan ketika dokter Gia yang bukan obgyn gitu menceritakan tentang itu gitu, ada respon dari sejawat yang sudah spesialisnya memang kandungan kayak gitu, banyak yang ikut-ikutan meragukan. Tapi kemudian muncul seorang dokter kandungan yang mengaku menangani kasus itu bersama dengan dokter Gia. Akhirnya kan berbalik kan, jadi apa namanya, mana nih kemarin yang bilang ini nggak mungkin bla 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 kayak gitu. Ya itu serunya. Jadi itu apa namanya, ternyata beneran terjadi ya gitu. Walaupun sebenarnya juga itu tidak menjawab detail kasusnya itu seperti apa dan apakah itu terdokumentasi secara apa namanya, terdokumentasi secara ilmiah gitu. Berarti dokter obgyn yang diwawancara ini juga menangani kasus yang sama seperti yang dialami dokter Gia? Bukan kasusnya sama, kasus itu memang kasus itu mereka berdua lah ketika itu. Pada saat itu dia masih residen, jadi calon dokter spesialis gitu. Ceritanya sih seperti itu. Nah dia sih pada dasarnya membenarkan ya, memang saat itu kita menghadapi itu. Saya sendiri juga nggak percaya intinya gitu. Emang copot berarti? Nah copotnya itu seperti apa juga kita tidak tahu detailnya. Oke. Ada sih beberapa detail yang diceritakan, tapi ya mestinya lebih dari itu kan untuk memastikan ini sebenarnya kondisinya apa gitu. Berarti ini terjadi di rumah sakit gitu ya? Di rumah sakit setelah kejadian melahirkan itu gitu ya, akhirnya ada kondisi ini gitu sama si ibu ini, si korban ini akhirnya dilarikan ke rumah sakit di mana dokter Gia ini lagi residen gitu ya? Dokter Kristo itu yang Kristovani itu yang sedang residen.
Oke, menarik. Seperti itu. Iya. Jadi ya nyambung lagi sama pertanyaan pertanyaan Eiza tadi soal ketersediaan dokter objin sehingga masyarakat beralih gitu ke apakah itu sebutannya yang pasti kita mengenalnya dengan istilah umum dukun beranak gitu ya. Ini memang jadi satu concern Mas bahwa dokter bidan atau dokter untuk melahirkan itu tidak gampang untuk ditemukan di wilayah Indonesia secara statistik memang belum ideal proporsinya. Jadi harusnya satu dokter melayani sekian ribu gitu, kita masih 0, sekian. Oh iya, sempat ada juga kan yang viral bidan sampai nyebrangin sungai untuk menyelamatkan yang ibu hamil harus ditandu gitu. Iya. Banyak sih cerita. Walaupun kata bidan itu sebenarnya di sana ada bidannya, cuma dia pengennya saya, terus saya bela-belain bilangnya gitu sih. Tapi benar bahwa faktanya sebaran tidak merata ya. Secara statistik iya. Di mana yang bukan hanya sebarannya, tapi juga memang secara keseluruhan memang belum ideal karena kan juga kita ada masanya kan untuk jadi spesialis tuh susahnya setengah mati gitu kan. Itu ya jadi hambatan juga kenapa kita masih kekurangan. Nggak cuman objin tapi juga spesialis yang lain kan kita masih kekurangan gitu. Tapi khusus objin ada nggak sih demografi wilayah yang paling sedikit gitu misalnya? Tapi aku lupa. Oke. Nanti bisa tapi dicek di Detik Health, memang guys. terkonsentrasi di kota-kota besar. Intinya sih seperti itu. Oh, konsentrasinya tetap di kota-kota besar ya? Ya, yang bisa mendapat penghasilan yang layak mungkin seperti itu. Ya, kan. Jadi seperti halnya ekonomi ya. Betul. Oke, berarti pesannya apa Mas dari Detik Health? Mungkin apa yang bisa dijadikan pelajaran buat pemerintah banyak juga. Banyak sih satu sisi yaitu akses layanan kesehatan. Itu ya bukti nyata bahwa ternyata nggak semua orang tersentuh layanan itu kan. Nyatanya masih ada yang ke dukun, ke praji kayak gitu. Terus yang kedua soal komunikasi dan interaksi para dokter di media sosial itu jadi sorotan tersendiri juga karena ya ternyata gitu ya gitu. Ya anggapan orang bahwa mengonfirmasi anggapan orang bahwa hubungan antara junior dan senior di kedokteran itu yang begitu-begitu ya ternyata begitu gitu. Dalam pandangan awam ya maksudnya. Walaupun kalau saya pribadi ngelihatnya bullyingnya bagian mana ya itu kan mempertanyakan ya maksudnya. Iya. Mempertanyakan opini saja ya. Namanya juga butuh bukti segala macam kayak gitu ya sesuatu yang wajar. Walaupun mungkin ada juga yang menyampaikannya itu dengan kemasan yang ya nyinyir sih emang sulit gitu. Tapi gitu. memang harus diakui Mas ada yang tendensinya cukup nyinyir sih sebenarnya, ya. tidak cukup bijaksana dalam menulis gitu. Tapi lagi-lagi ya namanya juga sosial media di mana semua orang juga berhak untuk multi-interpretasi ya. Berhak untuk bercerita, bisa untuk berkomentar, berekspresi. Apalagi sebetulnya juga ketika komentarnya dicurahkan dalam teks tuh kadang-kadang juga mungkin sebenarnya ada maksud lain lah ya. Walaupun ada jelas banyak yang very obvious kalau ini tuh nyinyir gitu, tapi beberapa diantaranya justru sebetulnya ingin meluruskan atau mungkin men-share apa yang mereka tahu juga gitu mengenai hal ini juga gitu. Sisi lain juga pelajaran untuk yang mau menyampaikan edukasi, proporsinya itu gimana supaya nggak justru bikin takut orang kayak gitu. Itu kan pada akhirnya yang disesalkan adalah banyak persepsi bahwa hamil itu menakutkan, jadi malah takut hamil. Menakutkan kalau sama dokter dukun beranak. Ya tadinya seperti itu, tapi kan tanpa ada pemahaman bahwa itu sesuatu yang hampir mustahil kayak gitu. Jadi ya siapa tahu kejadian gitu kan maksudnya. Iya, betul. Ini ada pertanyaan dari netizen, kasus ini pernah terjadi di India ya? Kita sih tadi menemukan satu kasus yang memang apakah mereka bilangnya copot kayaknya enggak ya di jurnalnya kan pasti lebih spesifik kan. Nah itu kalau yang di sana itu tadi yang kita temukan itu terjadi adalah inversio itu tadi, jadi terbalik terus bagian itu keluar, nah sama dukunya dipotong, nah kayak gitu. Jadi ya mungkin sama kasusnya, potongannya itu mungkin itu yang dibawa ke resek itu terus dibilang ini copot gitu. Tapi dalam kasus yang ini enggak copot, jadi ya masih ada sebenarnya struktur yang tersisa di situ, nggak copot, tapi memang dipotong gitu loh. Memang dipotong dan akhirnya ya harus diangkat semuanya. Oh gitu. Untungnya pasien survive. Gitu. Tapi kalau dipotong kayak gitu bisa dikembalikan lagi nggak sih? Apanya? Ya udah rusak. Ya udah rusak juga kan maksudnya. Jadi gimana?
Apa dampaknya yang terjadi? Kalau yang terjadi di situ diangkat semuanya kan. Oh, jadinya ngangkat memang diangkat terus nggak punya rahim itu. Oke. Dalam kondisi tertentu kayak misalnya kanker gitu itu kan memang ada pengangkatan. Right. Itu bukan istilahnya bukan copot, jadi memang diangkat. Memang diangkat. Terkontrol disengaja kayak gitu. Kalau ditanya mungkin nggak copot ya itu tadi histerektomi juga memang dicopot kan, maksudnya mungkin kalau memang disengaja gitu. Atau memang itu disengaja juga sama, tapi pasiennya si dokter mengaku pasiennya juga tidak tahu ya bahwa itu Dan yang pasti dari dokter Kristo kemarin ceritanya adalah pasien datang itu memang dalam kondisi sudah kritis, shock hipovolemik. Dan nggak ada pembedahan Kak kalau sama Pak Raji kan. Ya kemungkinan besar ya memang itu tadi ya. Kan, iya kan melahirkan. Langsung biasa aja kan ya, nggak ada operasi gitu. Nggak boleh. Jadi ngebelek itu Pak Raji. Gitu, oke. Tapi dari Asosiasi Dokter Obgyn seluruh Indonesia apakah kasih statement soal ini? Ada, utamanya terkait dengan kegaduhan itu kemarin kan, karena yang terbawa-bawa kan anggota POGI kan, artinya para obgyn kayak gitu, ya mereka menyampaikan imbauan sih sebenarnya, imbauan ke membernya mereka kalau misalnya kasih edukasi jangan yang bikin bingung gitulah intinya. Kalau dari POGI-nya sendiri meyakini itu kemungkinan besar sih inversio uteri, jadi bukan lepas dalam arti copot dari strukturnya kayak putus kayak gitu ya. Seolah-olah ditempelnya cuman pakai double tip kayak gitu, tapi keluar dari tempat yang seharusnya. Alright then. Baiklah. Now I know. Now you know as well, Detikers. Dan jangan ke dokter ke dukun beranak ya kalau mau melahirkan ya. Kalau bisa ya. Kalau kondisinya normal-normal saja sebenarnya nggak masalah juga, asal periksa juga. Jadi misalnya lebih ke sifatnya membantu. Kalau misalnya memang di situ nggak ada siapa-siapa, maksudnya nggak ada dokter kandungan, nggak ada bidan juga, kan kadang-kadang itu membantu juga. Cuman ketika ada komplikasi, nah komplikasinya itu kan ketahuannya kalau rutin periksa. Jadi sempetin juga rutin periksa ke yang medisnya. Nanti kalau untuk yang sehari-hari didampingi bidan atau mungkin juga dukun, selama kondisinya normal mungkin ya baik-baik saja. Ya zaman dulu kan juga nggak ada ini masalah. Ada obgyn ya kan zaman dulu ya. Nah, cuman kalau misalnya ada komplikasi, ya mau tidak mau harus ditangani secara medis. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Uyung sudah sharing sama kami juga dari Detik Health ya. Health. nanti kita tonton deh si podcastnya. Iya. Soalnya ini kata dokter Gia di akun X-nya. Jangan pernah ragu periksa kehamilanmu ke dokter obgyn terdekat, jangan ke dukun beranak gitu. Iya, periksanya pasti ke situ. Sebisa mungkin jangan. Sebisa mungkin gitu. Oke. Mas Uyung masih ingat kan tagline-nya Detik Sore, kita tutup bareng-bareng yuk. Iya. Gitu. Gak cuma ore-ore dong. Eiza Bang Vira pamit dulu. Eduardo Simorangkir pamit juga. Besok kita ketemu lagi tentunya setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5:30. Tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore.